Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, sahabat Al-Fatonah yang dirahmati Allah, yang sangat Abah hormati, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa berjumpa kembali. Tentu silaturahim kita melalui media ini mudah-mudahan membawa hikmah buat kita. Silaturahim ini yang kita jalin melalui Al-Fatonah Official ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar saudaraku? Rupanya sudah lama juga kita tidak bersua seperti ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan segala urusan kita. Tentu saja di dunia ini untuk bekal kelak menghadapi suatu akhir di yaumil hisab, yaumil akhirat, membawa keselamatan buat kita semua. Saudaraku, pada kesempatan pertemuan kali ini Abah ingin menyampaikan beberapa kisah hikmah. Kisah yang insya Allah kalau kita mau mentafakuri, kalau kita mau merenungi apa yang terdapat dalam kisah-kisah ini, insya Allah akan jadi ilmu buat kita. Insya Allah. Kisah yang pertama, dalam kisah hikmah ini Abah akan menjadikan satu kisah yang cukup menyentuh. Pada suatu hari ada seorang penjual kerupuk dengan keterbatasan fisik, di mana penjual kerupuk tersebut memiliki keadaan buta pada matanya atau tunanetra. Namun meski dalam keadaan begitu, ia tetap mencoba menjalani hidup layaknya seperti orang normal lainnya dengan berikhtiar, berdagang, berjualan kerupuk. Saudaraku, selang beberapa waktu ada seorang pemuda yang hendak membeli kerupuk dari penjual tadi. Tetapi pemuda tersebut sempat memberikan pertanyaan kepada si penjual kerupuk tadi. Pertanyaannya, jika saja dirinya tidak membayar, namun meminta kembalian kepada penjual buta tadi, apakah gerangannya akan dilakukan oleh si penjual tadi? Dia tanyakan hal itu kepada sang penjual kerupuk. Saudaraku, seketika penjual kerupuk menjawab dengan nada rendah, "Nah, rezeki itu sudah Allah atur. Saya cuma berusaha. Jika memang rezeki tersebut adalah milik saya, maka dia tak akan tertukar. Begitupun sebaliknya." Demikian kata si penjual kerupuk yang tentunya dalam kondisi buta tadi. Lalu saudaraku, seketika setelah mendengar jawaban dari penjual tadi, anak muda tersebut langsung bergetar hatinya. Ia kemudian
memberikan uang kepada penjual kerupuk tadi, tentu dengan jumlah yang lebih. Pemuda tersebut percaya, jika saja Allah menitipkan rezeki penjual buta tadi tersebut lewat tangannya, Allah menitipkannya kepadanya. Nah, saudaraku, dari kisah hikmah yang awal ini, dari cerita tersebut kita bisa mendapatkan pesan yang sangat mendalam. Jika rezeki dari Allah, tentu tidak akan pernah tertukar alamat. Apapun itu, jika kita akan percaya akan Allah, maka jalan yang diberikan menjadi lebih mudah. Bahkan dalam segi pekerjaan sekalipun. Saudaraku, percaya saja, jika Allah akan memberikan yang terbaik untuk semua hambanya. Jika tidak pun, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Besar, kecil, tetap kita harus syukuri. Saudaraku, dalam kisah hikmah berikutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Di mana kisah ini kita mulai dari keberadaan seorang kakek tua, pemilik pohon pepaya, dengan seorang pemuda pencuri. Pada suatu hari, seorang kakek tua tadi yang sudah memiliki pohon pepaya dengan kondisi berbuah matang. Pohon pepaya tersebut dirawat dari mulai menanam sejak kecil hingga tumbuh dan menghasilkan buah. Akan tetapi kali ini buah yang dihasilkan dari pohon pepaya tersebut sangat amatlah sedikit. Dan saudaraku, posisi pohon pepaya tersebut sangat dekat dengan pagar yang bersebelahan dengan jalan raya. Pada keesokan harinya, sang kakek pemilik pohon berniat untuk memetik buah pepaya yang selama ini dia rawat. Namun apa yang terjadi? Siapa yang menyangka? Ketika ternyata buah pepaya tersebut sudah hilang beberapa biji. Lalu seketika sang kakek kembali ke dalam rumah dan terlihat sedih, terlihat murung. Sang nenek sebagai istri dari si kakek melihat keadaan tersebut merasa heran. Kenapa? Hanya karena buah pepaya yang tak berharga, yang harganya murah, membuat dia bisa kecewa dan semurung itu. Namun tahukah saudaraku, yang dipikirkan oleh kakek tersebut berbeda dengan yang dipikirkan oleh sang nenek sebagai istri. Si kakek memikirkan begitu kasihan terhadap seorang pencuri yang harus menunggu sampai tengah malam. Sekaligus tentu saja penuh usaha untuk memanjatnya hanya untuk mendapatkan beberapa buah pepaya. Lalu keesokan harinya ia berinisiatif untuk membantu sang pencuri. Kemudian ia meletakkan sebuah tangga dekat dengan pohon tadi. Namun siapa sangka ketika keesokan harinya buah pepaya yang ada pada pohon masih utuh jumlahnya. Luar biasa. Sang kakek tentu mulai bersabar dan mencoba menunggu
keesokan harinya. Akan tetapi kejadian yang sama pun masih kakek alami di pagi itu, di mana buah pepayanya masih utuh meskipun sudah diletakkan sebuah tangga di dekat pohon itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, hari esoknya sang kakek kedatangan tamu, seorang pemuda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pemuda tersebut membawa beberapa pepaya matang, dan pemuda tersebut memberikan pepaya tersebut kepada kakek tadi, dan ia pun meminta maaf. Nah, saudaraku, pemuda tersebut pun juga menjelaskan jika memang dirinya lah yang mencuri pepaya milik sang kakek tadi. Sebenarnya pemuda tersebut masih berniat untuk mencuri pepaya itu. Namun, karena ada sebuah tangga di dekat pohon itu, pemuda tersebut hatinya bergerak dan dia sadar jika pemilik pepaya tersebut begitu sabar, sekaligus lembut dan baik hati. Sejak saat itu, saudaraku, pemuda tersebut sudah memiliki tekad untuk merubah dirinya dan tidak akan pernah mencuri lagi. Nah, saudaraku, pesan yang mendalam tentu saja terdapat dalam kisah tersebut adalah sebuah kebaikan meski sekecil apapun ternyata bisa memberikan dampak positif terhadap kebaikan orang lain. Mungkin orang lain memiliki rasa atau niat jahat terhadap kita. Namun bisa jadi akibat kebaikan yang selama ini kita tabur dimanapun tempatnya, akan menghasilkan buah yang manis di kemudian hari. Seperti mengubah niat jahat seseorang menjadi lebih baik lagi. Apapun kebaikan tentu akan memberikan hasil yang berdampak positif kepada kita, kepada keluarga kita. Meski mungkin kita tidak merasakannya, bisa jadi yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Jadi tentu janganlah kita pernah bosan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Saudaraku, kisah berikutnya ini sangat menyentuh. Di mana mampukah kita memberi tanpa menghina? Di mana dikisahkan ada seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik. Selimut tersebut sangat bervariasi harganya. Tentu saja tergantung kualitas ketebalan yang diberikan. Suatu hari ada kembali seorang kakek tua rentak dengan kondisi baju yang lusuh. Jika kita lihat secara kasat mata, secara menyeluruh, kakek tua tersebut ternyata adalah orang yang tidak berpunya, orang yang papa. Meski begitu, ia tetap memberanikan diri untuk membeli sebuah selimut. Ketika kakek tersebut berada di dalam toko dan kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sedikit agak mencibir, dengan sedikit agak sinis. Tentunya ada perasaan-perasaan mereka yang kurang suka. Namun
Siapa sangka pemilik toko melayani kakek tua tersebut dengan sopan dan lembut, penuh perhatian, layaknya seperti melayani pengunjung lainnya. Kakek tersebut mengutarakan maksud kedatangannya ke toko tersebut untuk membeli selimut. Saudaraku yang dirahmati Allah, ia meminta selimut dengan harga yang paling murah. Karena uang yang dimiliki kakek tersebut hanya sedikit sekali, pas-pasan. Bahkan mungkin dibilang tidak cukup. Saudaraku, mengetahui hal tersebut, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua renta tadi. Dan kembali, siapa sangka ternyata pemilik toko memberikan sebuah selimut dengan kualitas yang terbaik. Kemudian menarik harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang si kakek tua tadi. Lantas kakek tua tadi memberikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada pemilik toko yang baik hati tadi. Saudaraku, ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut adalah untuk menyelimuti anak istri yang berada di balik tembok rumahnya. Saudaraku, suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan si kakek tua tadi. Ya, pengunjung lain karena melihat harganya cukup murah, kualitasnya cukup baik, maka dia ingin membelinya. Dan apa yang terjadi? Pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan, harga yang dibanderol pada kakek tua kemarin, dan dia bandingkan terhadap harganya selimut tersebut untuk dirinya. Ini menganggap bahwa tidak adil. Dan saudaraku, dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun, kali ini saya memang tengah berdagang dengan manusia. Sedangkan kemarin saya tengah berdagang dengan Allah. Demikian ucap pemilik toko selimut. Dan seketika pembeli tadi tertegun dan membayar sesuai harga yang dibanderolkan. Lalu ia pun sempat berdoa agar kakek tua tersebut terhindar dari rasa dingin beserta keluarganya. Lalu ia juga berucap dan memohon kepada Allah agar keluarganya dijauhkan dari siksaan api neraka. Saudaraku, kembali pesan yang ditanamkan dari kisah tersebut adalah seberapa tinggi jabatan kita, tetap berbagilah kepada sesama. Banyak sekali di luar sana orang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas dan tidak peduli sebesar apapun itu bantuan. Kelak keikhlasan kita dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan untuk kita sendiri, juga untuk orang lain. Dan selalu ingat, jika berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jadi
jangan pernah ragu untuk berbagi penuh rasa ikhlas dengan sesama. Saudaraku, kemudian kisah berikutnya kita akan menyimak tentang betapa setiap kejadian ini akan memiliki makna. Di mana, saudaraku, dikisahkan ada sebuah keluarga yang memiliki anggota di dalamnya yang begitu banyak. Satu ayah, satu ibu, dan 3 orang anak. Keberadaan mereka semua sudah membuat suasana rumah menjadi ramai. Selang beberapa waktu, kemudian sang ayah membawa kabar bahagia bagi semua anak-anaknya. Jika mereka akan mendapatkan adik lagi. Saudaraku, kabar bahagia dari ayah tidak disambut baik oleh sang anak sulung. Ia menentang perkataan sang ayah. Lalu keduanya berdebat hingga tidak bisa menemukan jalan keluar. Nah, ternyata usut punya usut, sang ayah dan anak sangat sama memiliki watak yang keras dan tidak mau mengalah satu sama lain. Sang anak sulung memberikan penjelasan, jika ia melihat dari sisi ibu yang sudah tua, bagaimana mengasuh dan merawat anggota keluarga baru tersebut. Dan saudaraku, meski penuh pertentangan, namun waktu tetap berjalan dengan kondisi kandungan sang ibu membesar hingga memasuki usia 4 bulan dalam kandungan. Tentu saja dalam usia 4 bulan, kandungan ini memang tidak dapat digugurkan. Bahkan menggugurkan kandungan juga termasuk perbuatan dosa besar. Di samping juga tentu melanggar hukum. Dalam kondisi tersebut, sang anak sulung masih memiliki ketidaksukaan, kebencian yang begitu mendalam terhadap semua apa yang terjadi. Namun, seiring waktu, perlahan-lahan ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan rasa bencinya. Jika memang ia diberikan adik baru untuknya, ini adalah pilihan terbaik dari Allah. Dan ternyata, saudaraku, Allah mengabulkan doa dari anak sulung dan menghilangkan rasa bencinya. Terhadap siapa? Terhadap dirinya, terhadap ayahnya, terhadap ibunya, karena akan hadirnya adik baru. Ketika sang adik baru qadarullah Allah takdirkan lahir, ternyata kondisinya terbilang cukup buruk karena ada penyakit kelainan jantung. Berbagai usaha sudah dilakukan keluarga tersebut untuk kesembuhan adik baru tersebut. Waktu terus dan waktu tetap berjalan. Hingga suatu saat hasil rongsen dokter diketahui dan memberikan penjelasan jika adik baru telah sembuh dari penyakit jantung yang dideritanya. Tentu saja semua keluarga merasa bahagia sekaligus terharu. Tak lupa berucap syukur kepada Allah atas kesembuhan adik baru tersebut. Nah, saudaraku, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa setiap kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah selalu memiliki makna tersendiri. Seringkali
kita tak sadar akan makna di balik kejadian-kejadian yang kita alami. Hal ini kerap selalu kita alami, mungkin ketika kita menghadapi kegagalan. Kita lebih suka mengumpat daripada berpikir jernih terkait makna apa yang ada di balik kegagalan yang terjadi. Bisa jadi karena Allah ingin menyadarkan jika pilihan yang kita ambil selama ini mungkin salah dan dibuatlah sebuah kegagalan. Maka tentu saja dari kejadian-kejadian tadi tentu kita ambil hikmah kebaikan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Bahkan dalam kejadian lainnya pun harusnya tetap disikapi dengan pikiran jernih dan selalu mengingat jika Allah sudah menggariskan, apapun bisa terjadi. Kisah hikmah lainnya, saudaraku, di mana pada suatu daerah terdapat gunung yang konon katanya ketika pendaki mencapai puncaknya akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cantik nan eksotis. Bisa dibilang pemandangan yang disuguhkan oleh gunung tersebut tak bisa ditemukan di tempat lain. Saudaraku, karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian datanglah seorang pemuda yang bermaksud untuk mencapai puncak gunung tersebut. Pemuda tersebut lalu mencoba untuk mendaki, mencoba untuk menapaki langkahnya hingga sampai di lereng gunung. Dan pada area lereng gunung, maksudnya di antara puncak dan di bawah kaki gunung, terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang yang tua renta. Lalu pemuda tersebut menemui si tua tadi dan bertanya untuk bisa menunjukkan jalan menuju puncak gunung tersebut. Si Pak Tua menjelaskan jika menuju ke sana terdapat 3 jalan untuk menuju puncak. Semua jalan bisa dilalui, namun tetap saja setiap pendaki harus memilih jalan untuk menuju ke puncak. Lalu seketika itu pemuda memilih jalan yang sebelah kiri. Namun sebelum langkah pertama diambil oleh pemuda tersebut, si Pak Tua menjelaskan jika pada jalan sebelah kiri terdapat banyak kerikil dan rintangan. Namun pemuda itu seakan penuh keberanian dan percaya diri, tetap memilih jalannya sebelah kiri. Pemuda tadi memulai menapaki langkah demi langkah, tentu semua yang diberitahu oleh si Pak Tua tadi. Ternyata benar. Semakin tinggi jalan yang dilalui oleh pemuda tadi, kerikil dan bebatuan besar kerap ia temui. Bahkan jalan juga seakan-akan tak berpihak kepadanya. Selanjutnya, ia memutuskan untuk turun dan kembali ke Pak Tua tadi. Ia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Lalu pemuda itu ingin mencoba menggunakan jalan yang sebelah kanan. Si Pak Tua menjelaskan kembali jika jalan yang sebelah kanan penuh duri, sambil ia tersenyum menjelaskan itu semua. Lalu pemuda tadi tetap melangkah, memilih jalan
sebelah kanan. Sekali lagi, omongan si Pak Tua tadi, ya, benar kembali. Pemuda tadi mendapatkan banyak rintangan. Lalu, ia kembali lagi dan meminta arahan kepada si Pak Tua. Sebenarnya, jalan yang aman dan tak banyak rintangan itu yang mana? Lalu, si Pak Tua menjawab dengan nada serius. Anakku, untuk menuju puncak dan mendapatkan pemandangan yang indah, memang diperlukan usaha dan kegigihan. Semua jalan yang kamu lewati, tidak ada yang pasti kemudahannya. Bahkan mungkin jalan buntu, kerap, kelak juga akan kamu temui. Ucap si Pak Tua seperti memberikan sebuah nasihat. Nah, saudaraku, dari apa yang diucapkan oleh Pak Tua tadi, membuat pemuda tersebut paham apa yang dimaksud dan bertekad untuk terus melanjutkan perjalanan menuju puncak apapun itu rintangannya. Saudaraku, dari kisah tersebut kita bisa paham jika ternyata menuju sukses, mendapatkan sukses atau tempat tertinggi dibutuhkan kerja keras dan keberanian. Selain itu, doa dan tawakal, berserah diri kepada Allah juga sangat penting sekali. Sebab ketika kita berdoa dan berusaha, maka jalan akan dibukakan Allah. Sesulit apapun menurut manusia, bagi Allah adalah sebuah kemudahan untuk mengubah menjadi jalan yang tak berliku, untuk menjadi jalan yang mudah bagi kita. Demikian saudaraku, berbagai kisah sudah kita kaji bersama. Mudah-mudahan, tentu Abah berharap dari kisah-kisah yang Abah paparkan tadi, ada sedikit hikmah yang bisa kita petik. Dan ini akan menjadi pedoman buat kita semua. Banyak hal tentunya yang mungkin tidak berkenan untuk Anda simak. Tapi paling tidak, petiklah kebaikan. Petiklah kebenaran, walaupun itu hanya sedikit sekali. Demikian, insya Allah kita akan bertemu dalam edisi berikutnya. Subhanak Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.